Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad usianya tidak sampai hingga 500 tahun. Lalu bagaimana? Akhirnya turunlah ayat dari surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini satu peristiwa turunnya ayat, hingga dijelaskan kalau malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada satu malam, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Disinilah ya, akhirnya umat Nabi Muhammad diistimewakan dengan adanya Lailatul Qadar, yang mana di umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada. Kita beruntung menjadi ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang mana ada Lailatul Qadar di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran yang diturunkan di malam Lailatul Qadar ini sebagai pedoman umat Islam, sebagai tuntunan bagaimana menjalani hidup dan berkehidupan di dunia ini. Ajaran-ajaran Al-Quran inilah yang kita ikuti. Oleh karena itu, dengan turunnya Al-Quran ini, marilah ya, kita meningkatkan bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan istiqomah, mempelajari isinya, mengamalkan isinya, berusaha sedikit demi sedikit ya, agar kita bisa terarah dalam kehidupan ini. Dikatakan bahwa surga merindukan 4 golongan. Al-jannatu mustaqatun di arba'atin. Siapa 4 golongan itu yang dirindukan oleh surga? Yang pertama ialah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya. Bagaimana kita bisa menjaga lisan kita dari ghibah, menggunjing, namimah, mengadu domba, dan hal-hal yang tidak baik. Ini kita hindari. Kita mengisi lisan kita dengan baik, dengan perkataan yang baik, yang halus. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga ialah wa mud'imil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Orang-orang yang lapar kita beri makanan, kita beri makanan. Ini kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini selalu berbagi kepada sesama, kepada orang yang lapar, kepada siapapun. Bahkan upaya saudara-saudara kita di luar sana, di pinggir jalan ada upaya untuk memberikan takjil di sore hari, bagi-bagi takjil. Ini upaya ya, itu dilanjutkan saja, diteruskan agar bisa mendapatkan rindunya surga ya, yang bisa dirindukan oleh surga. Yang terakhir, yang keempat, yaitu wasoimi fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita semua umat Islam saat ini proses melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan, puasa yang wajib, yang harus dilakukan. Perintah ini sama halnya yang diperintahkan oleh Allah kepada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad, seperti yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ayyaman ma'dudat. Pada hari-hari yang ditentukan kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Hari-hari yang ditentukan kapan? Ya ini bulan Ramadan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini ada 4 orang ini, 4 golongan ini yang dirindukan oleh surga. Mari kita berupaya menjadi yang pertama membaca Al-Quran, menjadi orang yang kedua kita menjaga lisan kita, menjadi orang yang ketiga kita memberi kepada sesama, memberi makan, memberi apa kepada sesama, saling memberi, saling mengasihi. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Kita koreksi puasa kita, sudahkah kita memenuhi syarat dan rukunnya, memenuhi ketentuan-ketentuannya dalam bulan suci Ramadan ini. Kita upayakan puasa kita ini semaksimal mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk pedoman kita umat Islam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana Al-Quran ini sebagai pelengkap, sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, seperti dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, al-ayah. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Muhammad dengan benar, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebagai pelengkap, Al-Quran ini sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Berarti kitab suci Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab sebelumnya. Mari kita syukuri kita punya kitab Al-Quran sebagai pedoman. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini marilah kita berupaya meningkatkan kualitas. Bagaimana dalam membaca Al-Quran ini dengan baik dan benar, dalam membacanya sesuai dengan tajwidnya, pengertiannya, bagaimana memahami isi Al-Quran dengan mempelajari tafsirnya, dengan mempelajari semua komponen-komponen dalam Al-Quran. Setidaknya ketika kita belajar bahasa Arab, ya dengan nahwu sorofnya, agar bisa lebih memahami apa isi dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan mengangan-angan, berpikir mengangan-angan dengan maknanya, ini salah satu adalah obatnya hati, agar hati kita tenang, selalu berzikir kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Jika kita dalam keadaan kondisi susah, ya, baca Quran. Kondisi kurang baik, baca Quran. Kondisi sakit, baca Quran. Perbanyak bacaan Al-Quran, ya, dengan cara mengingat Allah lewat bacaan Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati. Salah satu berzikir kepada Allah dengan upaya menjalankan membaca kitab sucinya setiap hari. Ya nggak banyak-banyak, mungkin satu hari 1 juz, ya. Atau setiap ba'da sholat, setiap selesai sholat kita membaca 4 halaman mungkin, ya. Atau minimal 2 halaman, atau mungkin ya setidaknya 1 ayat, maksudnya 1 ayat gitu, ya ditingkatkan, intinya ditingkatkan. Nah, ini kita pedoman kita, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya. Al-Quran memang kitab yang paling sempurna, kitab yang sebagai pedoman umat manusia pada keseluruhannya, yang mana hari ini kita peringati, ya. Mudah-mudahan
dengan memperingati nuzul Quran, memperingati atau menyambut datangnya Lailatul Qadar ini, kita semuanya menjumpai Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hikmah dari apa yang disampaikan ini, mendapatkan ilmu, bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.